Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di perkuliahan struktur aljabar 2. Sebelum kita lanjut materi, jangan lupa berdoa, kemudian like, subscribe, dan komen ya di video ini. Selamat belajar. Tadi teorema 1 ya, sifat yang pertama. Sekarang yang ke teorema 2. Jika Pi pemetaan dari R ke R aksen adalah homomorfisme ring, maka kernel dari Pi merupakan subring dari R. Nah, bagaimana kita menunjukkan subring ini? Baik, untuk bukti, kalau ingin menunjukkan subring ya, pasti selalu kita mengambil dua elemen. Ambil elemen A, B yang ada di kernel Pi. Apa yang akan kita tunjukkan? Akan ditunjukkan dua hal. Pertama, hasil kurangnya ada di kernel juga. Kemudian yang kedua apa? Hasil perkaliannya juga masih anggota kernel. Nah, seperti itu. Oke, kita akan tunjukkan yang pertama A min B. Kalau A dan B ya, tadi AB kita ada di kernel. Apa artinya? Hasil pemetaan A apa? Pasti 0 kan? Hasil pemetaan B juga adalah 0. Karena kernel itu maknanya yang dipetakan ke 0. Ya, kalau di sini karena R aksen ya udah kita tulisnya 0 aksen aja ya. Yang dipetakan ke 0 di R aksen. Oke, sehingga coba kita tulis Pi dari A min B apa? Ya ini kalau kita jabarkan ya, karena Pi-nya adalah homomorfisme ring ya, kita langsung saja bisa dipisah menjadi Pi A min Pi B. Karena kita tadi sudah menggunakan teorema 1 ya. Jadi langsung ke sini saja. Nah, Pi A apa? 0 aksen. Pi B apa? Dikurang 0 aksen. 0 aksen kurang 0 aksen pada R. Ini kedua-duanya kan anggota R ya. R aksen maksudnya. Pasti hasilnya juga 0 aksen. Ternyata Pi A min B hasilnya juga 0 aksen. Berarti kesimpulannya apa? Berarti A min B anggota kernel. Karena dia juga dipetakan ke 0 aksen. Nah, berarti kita sudah menunjukkan bagian pertama. Ya, bagian pertama sudah selesai. Yang akan ditunjukkan berikutnya adalah perkaliannya. Sama seperti tadi, berarti Pi AB sama dengan apa? Karena Pi-nya homomorfisme, berarti bisa dipisah menjadi Pi A kali Pi B. Ini adalah 0. Ini juga adalah 0 ya. Ini kalau dikali operasi perkalian yang ada di R aksen ya. Kita sudah punya sebelumnya ya, sifat ring perkalian dengan 0 juga hasilnya adalah 0. Jadi Pi AB hasilnya 0 aksen. Kesimpulannya AB merupakan anggota kernel karena dipetakan ke 0. Jadi terbukti bahwa kernel merupakan subring ya. Subring dari R. Kenapa R? Karena dia adanya anggota R ya. Adanya di R. Jadi dia subring dari R. Oke, jadi teorema 2 sudah berhasil kita buktikan. Selanjutnya kita beri beberapa definisi, walaupun ini sudah pernah tahu sebelumnya, mirip dengan homomorfisme grup. Misalkan Pi adalah homomorfisme ring dari R ke R aksen. Jika pemetaannya bersifat surjektif atau pada, maka homomorfismenya kita sebut epimorfisme. Jadi kalau disebut nanti Pi dari R ke R aksen adalah epimorfisme, jadi itu artinya homomorfisme ring yang bersifat surjektif atau pada. Surjektif ini, ingat kembali ya definisinya,
image-nya ya, kalau bisa kita tulis image-nya harus sama dengan R aksen. Jadi R aksen ini semua hasil pemetaannya pada ya. Kemudian kalau pemetaannya bersifat injektif atau satu-satu itu apa maknanya satu-satu? Kalau pemetaannya sama ke satu, ini misalnya A, ini B, hasil pemetaannya sama, maka haruslah A-nya sama dengan B. Karena kalau A dan B-nya berbeda, berarti bukan satu-satu. Jadi satu-satu, kalau untuk gambarnya seperti atas, dengan A, B tidak sama, berarti ini bukan satu-satu ya. Satu-satu itu, kalau hasil petanya sama, dia harus sama, atau kalau dia berbeda, A dan B-nya berbeda, maka pemetaannya harus berbeda juga. Nah, ini A, ini B, tidak boleh hasil pemetaannya sama. Jadi tidak boleh menuju satu hasil peta yang sama. Kemudian bijektif berarti satu-satu dan pada ya, atau surjektif dan injektif. Ini kita sebut isomorfisme. Kalau injektif namanya monomorfisme. Oke, kita akan memberikan beberapa contoh epimorfisme, monofisme, dan isomorfisme. Nah, jadi catatan juga, kalau pemetaannya isomorfisme ring, kita katakan R isomorfis dengan R aksen. Jadi kalau misalnya ada isomorfisme dari R ke R aksen, ya, ini suatu isomorfisme, maka dikatakan R isomorfis dengan R aksen dan ditulis seperti ini, sama dengan atau seperti kongruen ini ya, R isomorfis dengan R aksen. Nah, ini beberapa contoh. Ini soal yang tadi ya, pemetaannya. Karena image-nya apa? Image-nya tidak semua anggota Z10. Tadi kita punya hasil petanya cuma 0 dan 5 saja. Berarti dia tidak epimorfisme ya. Berarti dia bukan epimorfisme, bukan surjektif. Karena kalau surjektif tadi semua hasil petanya adalah Z10, tapi hasil petanya cuma 0 dan 5, berarti tidak epimorfisme, tidak surjektif. Kemudian dia juga tidak injektif. Kenapa? Karena ada yang dipetakan sama. 1 dipetakan ke 5. 3 juga hasil petanya 5, berarti tidak injektif. Karena Pi1 sama dengan Pi3. Nah, jadi kesimpulannya, homomorfisme ring yang seperti ini bukan epimorfisme dan juga bukan monomorfisme. Ya, tidak dua-duanya, berarti juga tidak isomorfisme. Jadi hanya homomorfisme ring saja, bukan epimorfisme maupun monomorfisme. Kita lanjut. Nah, ini misalkan R adalah himpunan semua matriks segitiga atas ya, ABC, di mana ABC-nya anggota bilang bulat. Ini merupakan homomorfisme ring. Tapi kita akan menentukan ini epimorfisme atau monomorfisme. Yang mana bentuk pemetaannya apa? A, B, 0C ini dipetakan ke A saja. Jadi pemetaannya dari R ke Z ya. R-nya adalah himpunan matriks, hasil pemetaannya ada di Z. Ini epimorfisme atau monomorfisme. Oke. Jelas dia bukan monomorfisme ya. Bukan monomorfisme, tidak injektif. Kenapa? Coba kalian perhatikan. Misalnya saya pilih 1, 3, 0, 4. Pasti hasil petanya 1. Begitu juga 1, 5,
0,9 contohnya. Hasil petanya kemana? 1 juga. Berarti ada 2 anggota yang berbeda. Ini anggota pertama matriks A, anggap saja ini matriks B. Ternyata hasil pemetaannya sama, berarti dia tidak injektif, berarti tidak monomorfisme. Apakah merupakan epimorfisme? Jawabannya bagaimana? Ya, epimorfisme ya. Karena kan A-nya sembarang anggota Z dipetakan ke A. A-nya Z. Berarti kita kalau mengambil sembarang anggota di Z, pasti selalu ada yang dipetakan ke situ. Jadi semua hasil pemetaannya adalah Z sendiri. Oke, tapi kalau membuktikan secara aljabar bagaimana? Ya, untuk setiap anggota Z selalu terdapat ya anggota R. Yang mana? Yang jelas ininya harus A. Ininya bebas apapun. Ya, AB, 0C, anggota R. Yang mana? Pasti dipetakan ke A kan? Nah, ini sama dengan A. Jadi, pemetaannya bersifat surjektif atau pada. Karena setiap kita mengambil anggota Z, yaitu A, selalu ada yang dipetakan ke A. Ya, yang ini yang dipetakan ke A ya. Selalu ada A, B, 0C. Jadi dia bersifat surjektif. Kesimpulannya, ini merupakan epimorfisme. Selanjutnya, nah, ini homomorfisme identitas ya sebenarnya. 2Z dipetakan ke Z, di mana pi A sama dengan A. Jadi ini homomorfisme identitas. Kira-kira ini epimorfisme enggak? Apakah dia bersifat pada? Jelas enggak ya? Kita tadi sudah belajar sebelum ini. Ini tadi contoh. Pasti hasil pemetaannya H2Z sendiri. Karena A dipetakan ke A. Hasil pemetaannya hanyalah 2Z. Jadi untuk menunjukkan dia bukan epimorfisme ya. Jadi bukan surjektif ya. Jadi surjektifnya yang kita sebut bukan surjektif. Kenapa? Karena terdapat apa? 1 di Z. Tapi tidak ada anggota Z ya. Tidak ada anggota 2Z yang tidak ada A di 2Z sehingga hasil pemetaannya 1. Kan nggak ada yang dipetakan ke 1. Karena tidak ada, karena pemetaannya A ke A, jadi kan A-nya sehingga ini. A-nya harus 1 soalnya. Sementara 1 bukan anggota 2Z. Jadi dia bukan surjektif. Apakah dia monomorfisme 1-1? Iya, jelas 1-1. Pemetaan ini merupakan pemetaan yang injektif. Kalau untuk menunjukkan injektif ya secara umum, kalau hasil pemetaannya sama, pi A sama theta A sama dengan theta B, harus ditunjukkan A-nya sama dengan B. Ya ini udah jelas aja ya. Karena pi A tadi definisinya adalah A. Pi B definisinya B. Ya udah terbukti. Dia injektif. Nah, ini adalah definisi injektif yang harus kalian gunakan ya secara aljabar.
Oke, jadi kesimpulan kita yang ketiga ini bukan epimorfisme, tetapi merupakan monomorfisme. Jadi bukan isomorfisme ya, karena isomorfisme itu harus memenuhi dua-duanya, surjektif sekaligus injektif. Kita lanjut yang keempat, teorema 4 ya. Sebenarnya ini sudah sama saja dengan di kita belajar homomorfisme grup. Homomorfisme ring itu bersifat injektif jika dan hanya jika kernelnya hanya memuat 0 saja. Ini tidak akan kita buktikan di sini, tapi bisa dipakai untuk menunjukkan sifat injektif. Nah, kalau kita kembali ke yang soal nomor 3 ini, untuk menunjukkan injektif selain menggunakan cara ini, kita bisa menggunakan teorema 4. Kalau pemetaan yang tadi jelas anggota kernelnya apa? Kalau 2Z ke ZA menjadi A, jelas yang dipetakan ke 0 VA tadi sama dengan A ya, berarti P0 sama dengan 0. Yang dipetakan ke 0 hanya 0 sendiri saja, yang lain tidak mungkin di 2Z. Berarti anggota kernelnya ya, untuk menunjukkan ini betul adalah injektif, kita tunjukkan bahwa kernelnya hanyalah 0, karena yang dipetakan ke 0 hanya 0. Selain itu tidak, berarti dia bersifat injektif. Nah, ini dipakai saja untuk membuktikan injektif dari homomorfisme ring. Tunjukkan bahwa kernelnya hanya memuat 0. Kemudian untuk teorema kelima ini tentang isomorfisme ya. Jika R dan S adalah bilangan bulat positif di mana FPB-nya 1, artinya R dan S-nya relatif prima, maka ZRS akan isomorfis dengan ZR kali ZS. Kita sudah belajar tentang ring perkalian seperti ini ya, operasinya dan perkalian penjumlahannya seperti apa, identitasnya juga 0,0 ya, identitas penjumlahan. Teorema ini tidak akan kita buktikan, tapi kita coba buktikan dengan contoh saja ya. Proses membuktikan teorema ini sama, tapi biar lebih mudah memahami, kita coba contoh ini saja. Berarti kalau kita tahu 3 dan 4 adalah relatif prima, kan FEB-nya 1, berarti 3 kali 4 12, berarti Z12 isomorfis dengan Z3 kali Z4. Jadi kita lihat kembali, ZRS di sini adalah R kali S, itu akan isomorfis dengan ZR kali ZS. Nah, sebagai contoh, Z12 isomorfis dengan Z3 kali Z4. Bagaimana menunjukkan dia isomorfis? Kita harus membentuk pemetaannya terlebih dahulu. Membentuk pemetaannya dari Z12 ke Z3 kali Z4, di mana setiap anggota dari Z12 yaitu A dipetakan ke A dikali 1,1. Ya, 1,1 ini adalah identitas atau elemen satuan ya di Z3 kali Z4. Pemetaan yang seperti ini akan membentuk isomorfisme. Berarti kita harus tunjukkan homomorfismenya dulu ya. Homomorfisme terhadap penjumlahan dan perkaliannya harus terpenuhi. Kemudian kalau sudah, barulah kita menunjukkan sifat injektif dan surjektifnya. Oke, kita akan tunjukkan ya pemetaannya. Kita ambil tadi kan dari Z12 ya, anggota, anggap saja AB, anggota Z12, lalu kita petakan. Kita akan menunjukkan penjumlahannya, berarti A plus B. Bagaimana hasil pemetaannya? Sesuai dengan definisi, kalau PA tadi adalah A kali
1,1 ya. Berarti kalau Pi dari A plus B ya A plus B nya dikali dengan 1,1. Bagaimana mengalikan ini? Ya berarti sesuai dengan definisi perkaliannya ya, A plus B nya dikali 1, kemudian ya dikalikan masing-masing ya, ini juga A plus B, seperti itu. Berarti ini boleh kita pisah menjadi A plus A, A, A ditambah B, B. Ya kan kalau kita jumlahin ini nanti A tambah B, A tambah B. A tambah B, A tambah B. Nah, A ini kita keluarkan A-nya. Nanti ini 1,1. Ini B dikeluarkan 1,1. Berarti A dikali 1,1 itu adalah Pi A. Pi A dan yang ini adalah Pi B. Oke. Jadi kita sudah menunjukkan homomorfisme ringnya terhadap penjumlahnya sudah. Sekarang yang perkalian. Sama caranya Pi AB. Sesuai dengan definisi dari pemetaannya berarti AB dikalikan ke 1,1. Ya, masing-masing dikalikan ya. AB kali 1, AB kali 1. Kita tulis ya, karena perkalian 1 sama saja. Berarti sama saja seperti kita mengali A, A dikali dengan B, B. Definisi perkalian pada ring Z 3 kali Z 4 tadi ya. Kan kalau mengalihkan yang seletak A kali B, A kali B, jadi sama saja ini. Kemudian keluarkan ini A 1,1, ini B 1,1. Ya, operasinya ada di sini ya, kita tanda aja. Berarti ini Pi A, ini adalah Pi B. Jadi ternyata homomorfisme ringnya yang perkaliannya sudah kita tunjukkan. Oke, sekarang kita akan menunjukkan sifat injektif dan surjektifnya. Selanjutnya kita akan menunjukkan sifat injektifnya. Kita pakai saja teorema yang 4 tadi ya. Kita cari kernelnya. Anggota Z12 yang dipetakan ke 0,0 apa? Nah, yang pertama ini kan adalah karena ini anggota Z3 dan ini anggota Z4. Berarti yang pertama ini modulo 3, yang kedua ini modulo 4. Anggota Z12 itu hanyalah 0, 1 sampai 11. Yang menghasilkan nilai 0,0 ada enggak dari 1 sampai 11 ini? 1 sampai 11 yang akan menghasilkan 0,0 di Z3 kali Z4 jelas tidak ada ya. Ini tidak mungkin akan memberikan nilai 0,0. Tidak akan mungkin ya. Karena kalau kita misalnya ganti 1 ya 1,1. Kalau misalnya kita ganti 3
Berarti kalau di yang pertama 3 kali 0 jadi 0. Tapi kalau di Z4 masih 3, 0,3. Nah, ya karena tadi kita punya 3 dan 4 merupakan relatif prima. Jelas kelipatan bersamanya 12. Seperti itu ya. Atau sederhananya kita buat seperti ini saja. Anggota Z12 yang dipetakan ke 0,0 jelas hanyalah 0 ya. A yang memenuhi hanya A sama dengan 0. Kalau anggota Z12 lainnya 1, 2, 3 sampai 11 itu di modulo 3 dan maupun modulo 4 tidak mungkin sekaligus jadi 0,0 ya. Karena kelipatan bersama mereka 12, sementara 1 sampai 11 itu belum sampai 12, tidak mungkin akan jadi 0,0. Jadi kesimpulannya kernel dari pemetaan ini hanyalah 0 sendiri anggotanya. Berarti kesimpulannya dia bersifat injektif. Oke, bagaimana kita menunjukkan dia adalah surjektif? Cukup kita katakan, kita tahu bahwa anggota Z12 itu ada berapa anggotanya? Ada 12. Z3 ordenya ya, Z3 kali Z4 ordenya juga 12 ya. Karena pasangannya nanti ini ada 3 anggota kali ada 4 anggota, kalau dipasangkan 3 kali 4 juga ada 12. Ya karena ordenya sama dan dia injektif, karena pi-nya injektif dan banyak elemennya sama ya, dan banyaknya anggota Z12 sama, dia berhingga ya, berhingga dan banyak anggotanya sama ya, jelas pi-nya nanti jadi surjektif karena hasil pemetaannya beda-beda dan dia banyak elemennya juga sama. Jadi kesimpulannya bersifat injektif dan surjektif. Jadi kita simpulkan pemetaan dari Z12 ke Z3 kali Z4 yang mana bentuk pemetaannya tadi A dipetakan ke A kali 1,1, ini kesimpulannya merupakan isomorfisme karena sudah dibuktikan homomorfismenya dan juga injektif surjektifnya sudah kita buktikan. Kesimpulannya Z12 isomorfis dengan Z3 kali Z4. Oke, kita koreksi sedikit ya. Jadi karena pi-nya injektif dan banyak anggota dari kedua himpunan ini sama, berarti pi-nya langsung aja kita simpulkan dia bijektif. Jadi kita tidak menunjukkan subjektifnya karena jumlah anggotanya sama dan dia satu-satu begitu. Nah, pasti dia bersifat bijektif. Oke, jadi sudah kita buktikan bahwa Z12 isomorfis dengan Z3 kali Z4. Oke, dan materinya telah berakhir.